Selamat berjumpa kembali dengan saya setelah sekian lama tidak muncul, dan ada yang berpikir bahwa saya mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tidak akan tampil kembali. Masalahnya adalah koneksi internet saya sejauh ini drop dan tidak memungkinkan untuk melakukan live streaming. Kalaupun bisa, itu akan sangat terganggu dan tidak akan bisa menghasilkan gambar maupun suara yang maksimal. Dan karena saya sudah lama tidak hadir, tidak tampil, banyak juga di antara teman-teman yang kemudian mengatakan bahwa mereka telah merindukan ceramah saya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mendengarkan ceramah-ceramah saya yang terbaru. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 syair yang menjadi permintaan salah satu sahabat kita, karena ini adalah momen Maha Puja. Nah, oleh karena itu kita sudah sering kali mendengar, sudah sering kali hampir bahkan setiap tahun mendengarkan 3 syair ini dikumandangkan sedemikian rupa, diperdengarkan sedemikian rupa dalam berbagai macam ceramah. Namun saya diminta untuk memberikan pembahasan dari aspek prakteknya. Bagaimana caranya memahami 3 syair tersebut dalam konteks praktek dan bukan dalam konteks teori semata. 3 syair ini yang paling terkenal tentu muncul dalam Dhammapada syair 184, 185, dan 186. Namun selain itu, syair ini juga muncul dalam 3 Nikaya, dan kalau tidak salah itu secara terpisah, entah 1 syair atau bahkan 2 syair, kadang-kadang muncul juga di tempat yang lain, seingat saya. Nah, 3 syair ini berdasarkan catatan yang ada disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku yang kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu tingkat kesucian arahat. Saya secara pribadi belum menemukan referensinya secara langsung, dan oleh karena itu saya masih belum bisa memastikan kebenaran akan statement tersebut. Syair ini dimulai dengan statement tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Sabba papasa akarana. Ketika syair ini diberikan kepada mereka yang telah terbebaskan, kata sabba papasa akaranang itu maknanya bahwa mereka telah
tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Baik kejahatan yang sifatnya itu untuk diri sendiri maupun kejahatan secara eksternal, untuk kepentingan sosial, untuk menyakiti orang lain, untuk menghancurkan orang lain. Nah, oleh karena itu ketika kalimat sabba papasa akaranang itu diberikan kepada mereka yang telah terbebaskan, tentu kalimat ini sangat tepat. Namun apakah kita, apakah umat Buddha, mereka yang meyakini ajaran Sang Buddha, tidak bisa mempraktekannya? Tentu sangat memungkinkan. Karena ajaran Sang Buddha diajarkan dengan tujuan dan harapan agar bisa dipraktekkan oleh mereka yang tertarik untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan. Dan praktek ini dimulai dengan cara tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, karena kejahatan dalam bentuk apapun itu akan menimbulkan penderitaan. Besar ataupun kecil, akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan menimbulkan penderitaan. Entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipraktikkan sebenarnya adalah kita melakukan praktek, melihat ke dalam diri kita sendiri, mengembangkan sati, mengembangkan kesadaran secara utuh yang karakteristiknya sebenarnya ketika kita mengembangkan sati itu tidak memungkinkan untuk menyakiti siapapun. Juga karakteristiknya adalah tidak melakukan kejahatan terhadap siapapun dan tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu. Nah, oleh karena itu, mereka yang mengembangkan sati, mereka yang mengembangkan perhatian ke dalam, mengamati fenomena batin dan jasmani secara utuh, secara menyeluruh, adalah orang-orang yang telah bekerja keras untuk menciptakan kedamaian dalam arti yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengkondisikan dunia ini untuk terbebas dari percekcokan, dari pertentangan, dari permusuhan, dan dari peperangan dalam bentuk apapun itu. Salah satu sifat dan karakteristik sati itu adalah non-judgmental. Karena ketika kita sekadar memperhatikan, tidak memungkinkan bagi kita semuanya untuk melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, seringkali sati itu diterjemahkan sebagai dalam bahasa Inggrisnya pay attention. Pay attention itu sekadar, artinya sekadar memperhatikan, atau perhatian yang murni. Murni di sini artinya perhatian tersebut tidak lagi dinodai oleh rasa suka maupun tidak suka.
tidak lagi dinodai oleh kebencian, oleh keserakahan, ataupun oleh kebodohan batin. Inilah yang dimaksud dengan pay attention, sekadar memperhatikan. Atau kalau kita ingat nasihat Sang Buddha kepada Pahia Darucirya, di situ Sang Buddha mengatakan dengan jelas, melihat sekadar melihat, mendengarkan sekadar mendengarkan, merasakan sekadar merasakan, dan berpikir sekadar berpikir. Ketika kita melihat, kita mengetahui bahwa kita sedang melihat, namun tidak ada penilaian sedikit pun di situ. Ketika kita mendengar, kita mengetahui bahwa kita sedang mendengar, namun kita tidak lagi dipengaruhi oleh rasa suka maupun tidak suka di situ. Demikian pula ketika kita merasakan melalui hidung, melalui lidah, melalui sentuhan, juga tidak ada bentuk-bentuk noda, juga tidak ada bentuk-bentuk kotoran batin yang menyertainya. Di situ murni, di situ tidak ada pengaruh selain hanya kemampuan untuk mengetahui, untuk melihat. Inilah mengapa Sang Buddha memberikan kalimat ini kepada mereka yang telah terbebaskan. Namun bukan berarti orang-orang yang batinnya belum terbebaskan kemudian tidak mampu untuk mempraktekannya. Siapapun itu yang memiliki keinginan kuat, memiliki tekad yang kuat, memiliki usaha yang kuat, pasti akan mampu untuk mempraktikannya. Karena apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan hak prerogatif kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, tetapi milik semua orang. Praktek itu adalah milik semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, ketika kita bermeditasi, mengembangkan sati, mengembangkan kesadaran, melihat dan mengamati apa adanya, disitulah sebenarnya kita telah mempraktikkan kalimat ini. Sabba papassa akaranang, tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Nah, pada saat kita melatih diri dalam keadaan seperti itu, disitulah sebenarnya kita juga melatih kemampuan, keterampilan yang sangat luar biasa. Karena keterampilan semacam ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang batinnya luhur, batinnya luar biasa, batinnya hebat, batinnya tidak lagi bisa diukur dengan kondisi apapun, apa mia. Nah, oleh karena itu kalimat yang kedua, setelah Sang Buddha mengatakan sabba papassa akaranang, Sang Buddha mengatakan Sang Buddha mengatakan kusalasa upasampada. Mereka adalah orang-orang yang telah menempa diri mereka dalam kusala. Kusala seringkali diterjemahkan sebagai skillfulness atau keterampilan luar biasa. Keterampilan yang bukan umum, keterampilan yang tidak biasa.
Ini adalah keterampilan yang hanya dilakukan, hanya dimiliki oleh mereka yang memang tertarik untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan. Keterampilan semacam ini tidak akan dikembangkan oleh mereka yang tidak tertarik untuk membebaskan batin mereka. Keterampilan semacam ini tidak akan pernah dilakukan oleh mereka yang masih senang bergumul dengan noda-noda batin. Keterampilan semacam ini hanya akan dilakukan, hanya akan dikembangkan, hanya akan dipraktikkan oleh mereka yang memiliki ketulusan untuk menciptakan kedamaian secara internal maupun kedamaian secara eksternal. Karena siapapun yang mempraktikkan meditasi dengan baik, mengembangkan skillfulness ini, keterampilan jenis ini, mereka pasti akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap dunia ini. Mereka pasti akan memberikan kontribusi terhadap orang-orang di sekitar. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah sekalipun, sepanjang sejarah perjalanan agama Buddha bisa bertahan sampai sekarang. Itu karena jasa mereka yang praktek. Jasa mereka yang mau berjuang keras untuk mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan mereka. Andai kata tidak ada orang-orang yang mau mempraktikkan ajaran Sang Buddha, andai kata ajaran Sang Buddha itu hanya dipelajari secara intelektual, agama Buddha, ajaran Sang Buddha hanya akan menjadi pemanis bibir semata. Ajaran Sang Buddha hanya akan dipergunakan sebagai sarana untuk berdebat, sebagai sarana untuk menunjukkan kehebatan intelektual seseorang. Tetapi karena sepanjang waktu masih ada orang-orang yang memiliki niat, memiliki tujuan yang mulia untuk membebaskan batin mereka, kemudian saat ini kita masih mampu menikmati, masih mampu untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik. Nah, oleh karena itu, siapapun yang telah mengembangkan meditasi dengan baik, mempraktikkan sati dengan baik, mereka telah menempatkan diri mereka, mereka telah menempa diri mereka dalam keterampilan yang agung, keterampilan yang luar biasa. Dalam bahasa Palinya, keterampilan agung, keterampilan luhur itu disebut kusala. Kusala upasampada. Nah, mereka yang tidak lagi melakukan kejahatan, mereka yang telah menempa diri mereka dalam keterampilan yang agung, mereka pasti membersihkan batin mereka. Sacita Pariyodhapanang. Sacita Pariyodhapanang dalam hal ini
harus dipahami bahwa kondisi batin itu sudah terbebas dari konsep baik maupun buruk. Kondisi batin tidak lagi terikat oleh konsep yang kemudian disepakati oleh masyarakat. Karena baik dan buruk itu adalah kesepakatan sosial, kesepakatan masyarakat. Nah, karena itu mereka yang tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, mereka yang menempa diri mereka dalam keterampilan yang agung adalah orang-orang yang sesungguhnya membebaskan diri mereka dari konsep baik maupun buruk. Statement ini ya, akan memiliki korelasi dengan statement-statement Sang Buddha di berbagai tempat yang lainnya. Kita ambilkan contoh misalnya dalam Alaggatthupama Sutta. Dalam Alaggatthupama Sutta dengan sangat jelas dikatakan bahwa tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang harus dibuang, yang baik sekalipun harus dibuang. Sebenarnya inilah inti Saccita Pariyodhapanang itu. Bukan sekadar praktek yang untuk membuat batin itu tenang, membuat batin itu damai, membuat batin itu bisa bahagia dan sebagainya. Saccita Pariyodhapanang itu adalah kondisi batin yang sebenarnya tidak lagi terpengaruhi oleh konsep baik maupun buruk. Karena apapun fenomena yang terjadi dalam batin kita, apapun fenomena yang terjadi di dalam fisik kita, semua itu adalah fenomena yang alamiah. Kemarahan itu alamiah. Nafsu seksual juga alamiah. Kebencian itu juga alamiah. Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur udara yang berproses, semua itu juga alamiah. Karena semuanya itu adalah alamiah, memang demikian sifatnya, bagaimana mungkin bisa dikategorikan sebagai baik maupun buruk? Bagaimana mungkin kemudian bisa diklasifikasikan ini sebagai baik, itu sebagai buruk? Tidak bisa. Kemarahan yang ada dalam diri kita, kebencian yang ada dalam diri kita, ketika kita praktek, harus dipandang sebagai sebuah fenomena yang sama persis seperti cinta kasih, semangat, keyakinan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat Mahasatipatthana Sutta dengan baik, sangat jelas kok. Dalam sutta tersebut tidak ada diskriminasi sedikit pun terhadap fenomena batin maupun jasmani.
semua fenomena batin dan jasmani itu harus dilihat dengan cara yang sama. Oleh karena itu, Sang Buddha itu secara konsisten menggunakan istilah pajanati dari awal hingga akhir ceramahnya. Sekalipun ceramahnya itu sangat panjang. Pajanati itu maksudnya adalah mengetahui, bukan mendiskriminasi. Pajanati itu adalah melihat, bukan untuk memilah. Bukan untuk mengelompokkan, bukan untuk kemudian membuat diri kita seringkali merasa hina. Diri kita kemudian merasa rendah. Pada saat kita marah, kemudian kita merasa bahwa diri kita ini tidak baik. Pada saat kemarahan muncul, nafsu seksual muncul, kemudian kita ini merasa sebagai orang yang gagal. Semua ini bisa terjadi karena kesalahan persepsi dalam praktek. Andai kata kita melihat semua itu sebagai fenomena yang alamiah, semua itu harus dilihat dengan cara yang sama. Tidak ada yang perlu diagungkan, juga tidak ada yang perlu dianggap sebagai hina, dianggap sebagai rendah. Tidak ada yang perlu dianggap sebagai yang tinggi. Tidak akan ada konflik dalam diri kita. Tidak akan ada duka dalam diri kita. Penderitaan itu bisa muncul karena kita mendiskriminasikan fenomena batin dan jasmani. Penderitaan itu bisa muncul karena kita berkonflik dengan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, istilah Sacita Pariyodhapanang itu artinya membersihkan pikiran dari konsep baik dan buruk. Melepaskan diri kita dari konsep baik dan buruk. Konsep baik dan buruk itu hanya akan berlaku di level sosial. Tetapi begitu kita sudah praktek, begitu kita sudah melihat ke dalam, begitu kita sudah melihat secara internal, baik dan buruk itu tidak berlaku. Sepanjang kita masih menganggap ada yang baik, ada yang buruk dalam diri kita, selama itu pula lah sebenarnya kita merasa tinggi dan merasa rendah. Dan ini adalah manifestasi dari kesombongan. Kita berusaha untuk mempertahankan apa yang baik. Ini juga manifestasi dari tanha. Kita berusaha untuk menghancurkan. Ini juga manifestasi dari tanha. Ketika ada usaha untuk menghancurkan yang buruk, yang kita anggap tidak baik, itu adalah manifestasi dari kebencian. Kita membenci diri kita sendiri, kita terus mengembangkan keserakahan tepat saat kita merasa bahwa diri kita sedang praktek. Jika itu yang dilakukan, lalu kapan praktek ini akan bisa membuahkan kesuksesan? Tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itulah sangat penting untuk membekali diri dengan pengetahuan bahwa moralitas itu berlaku secara sosial. Tapi ketika kita sudah terjun dalam dunia praktek, melihat ke dalam diri kita sendiri, di situ konsep baik maupun buruk tidak lagi dibutuhkan. Konsep baik dan buruk itu harus ditinggalkan. Tidak hanya dalam Alakadupama Sutta, dalam
sudah yang lain pun sebenarnya ini muncul. Ya. Dalam Dhammapada, entah syair awal, saya lupa namanya. Di situ disebutkan punya papa pahinasa juga. Punya dan papa itu pun harus ditinggalkan, dibuang, dilepaskan. Selama kita masih terus menggenggam konsep baik dan buruk itu, selama itu pula kita ini diibaratkan oleh Sang Buddha seperti orang yang menyeberang sungai dengan rakit. Kemudian karena kita itu telah sukses menyeberang dan menganggap bahwa rakit itu memberikan manfaat, telah memberikan pertolongan kepada kita, rakitnya kemudian kita pikul. Kita bawa kemanapun kita pergi. Inilah kebodohan sebenarnya. Inilah apa yang sebenarnya menimbulkan penderitaan, kesia-siaan. Nah, oleh karena itu, moralitas perlu dipertahankan untuk eksistensi sosial, untuk kepentingan sosial, kepentingan orang banyak. Tetapi kita harus ingat, cukup sampai di situ. Persis sama seperti rakit yang mampu menyeberangkan kita hingga ke seberang, cukup sampai di situ. Tidak perlu dibawa lagi. Cukup tinggalkan, tambatkan di pantai. Tidak perlu dipikul kemanapun kita pergi. Tidak perlu dibawa kita kemanapun kita pergi. Nah, seringkali kita diajarkan untuk melaksanakan moralitas. Dan begitu kita praktek, melihat ke dalam, konsep itu pun kita pegang begitu dahsyat, begitu kuat. Sehingga apapun yang kita anggap baik, kemudian kita pertahankan. Dan apapun yang kita anggap buruk, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk memeranginya, untuk menghabisinya, untuk menghilangkannya, untuk meniadakannya. Kalau ini yang dilakukan, yaitu bukan sacita pariyodapana, bukan membersihkan pikiran. Karena yang dimaksud dengan membersihkan pikiran itu artinya pikiran itu dibersihkan dari semua konsep. Tidak ada satupun konsep yang kemudian dipertahankan. Tidak ada satupun konsep yang harus dibawa, dipegang, digenggam. Karena dalam Stanipata itu dikatakan bahwa mereka yang masih terjebak dalam konsep, mereka akan terus mengembara dalam samsara, dalam duka, dalam penderitaan. Sanyancak ditincak ye agahesung te bicaranti logi. Siapapun yang masih terjebak kuat, menggenggam kuat konsep yang mereka miliki, sanya dan diti. Sanya itu adalah persepsi, diti itu adalah pandangan. Selama itu pula mereka akan terus mengembara. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah menambatkan diri kita dalam praktek, kita harus memahami konsep sacita pariyodapana itu. Bahwa
Semua konsep itu harus dilepaskan, harus ditinggalkan, harus dibuang secara total. Tidak ada satupun yang kemudian digenggam, dibawa terus. Artinya, ketika kita mengembangkan sati, mengembangkan meditasi, mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian murni, kita tidak lagi mengembangkan perhatian itu dengan konsep ini baik atau itu buruk. Tidak lagi dinodai oleh konsep baik maupun buruk itu. Kita semuanya sejauh ini terjebak dalam penderitaan. Ya, salah satunya itu karena apa? Karena kita terjebak pada konsep baik maupun buruk. Ini kita anggap baik, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Ini kita anggap buruk, kemudian kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk membuangnya. Kalau itu yang kita lakukan, jelas tidak ada yang namanya yata buta nyana dasana. Karena yata buta nyana dasana itu adalah kemampuan untuk sekadar melihat apapun yang sedang terjadi. Yata buta nyana dasana itu bukan kemampuan untuk memerangi apapun, untuk membuang apapun, untuk menghancurkan apapun, bukan. Yata buta nyana dasana itu artinya adalah melihat, sekadar melihat. Tidak terjebak, tidak terbawa arus, tidak kemudian terseret. Pada saat kita mendengarkan, cukup kita mengetahui ada pendengaran yang sedang berproses. Pada saat kita melihat, kita mengetahui bahwa ada penglihatan yang sedang berproses. Ini pun berlaku pada saat kita merasakan maupun berpikir. Nah, sebenarnya syair ini seringkali dijadikan sebagai syair yang menunjukkan ajaran Sang Buddha sepenuhnya. Tetapi seringkali tidak dipahami secara tepat. Inilah mengapa kemudian ajaran dikatakan etang Buddha Sasana. Inilah intisari Buddha Sasana itu. Inilah sebenarnya yang menjadi kunci utama ajaran Sang Buddha. Untuk terbebaskan dari penderitaan, kita diajarkan untuk tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Baik kejahatan secara internal maupun kejahatan secara eksternal. Pada saat kita menghakimi diri kita sendiri, di situ masih ada kejahatan. Pada saat kita melihat diri kita rendah, atau bahkan menganggap diri kita tinggi, di situ masih ada penderitaan. Masih ada duka. Pada saat kita tidak mengembangkan keterampilan nan agung, keterampilan yang luhur, atau usaha, di situ pula penderitaan akan terus mengikuti gerak dan langkah kita. Inilah yang kemudian ditunjukkan dalam Dhammapada syair pertama dan syair kedua. Ketika seseorang berpikir, berucap dan bertindak, dan berpikir dengan
pikiran yang buruk, penderitaan akan mengikuti. Dan ketika berpikir dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan mengikuti. Sekalipun demikian, itu pun harus dipahami dalam konteks yang baik dan benar, sehingga tidak akan menjerumuskan kita. Pada saat kita beragama Buddha, bukan penderitaan yang kita dapatkan, tetapi kedamaian, kebebasan batin, itulah yang kemudian kita rasakan dan kita nikmati. Karena seringkali apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan adalah ketika seseorang beragama Buddha, menganut ajaran Sang Buddha, mengatakan sebagai murid Sang Buddha, justru apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka nikmati dalam hidup adalah ketakutan. Rasa takut itu adalah penderitaan. Ketidaknyamanan itu juga penderitaan. Kegelisahan itu juga penderitaan. Nah, oleh karena itulah, memahami ajaran Sang Buddha dengan baik dan benar itu diibaratkan seperti menggenggam rumput ilalang dengan cara yang benar, sehingga tidak akan melukai kita. Tapi kalau kemudian kita pegang dengan cara yang salah, rumput ilalang itu pun kemudian akan menimbulkan luka. Rumput ilalang itu pun kemudian akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kemampuan, keterampilan nan agung, nan luhur, dan berusaha untuk membersihkan pikiran dari semua konsep baik maupun buruk, atau konsep apapun itu. Ini adalah interpretasi penjelasan syair yang pertama. Kemudian syair yang kedua, Kanti Paramang Tapo Titika. Kesabaran adalah bentuk pertapaan yang tertinggi. Bagaimanakah kesabaran itu bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dipraktikkan? Sebenarnya, pada saat kita praktek, apakah kemudian praktek itu akan serta-merta memberikan hasil yang maksimal, akan serta-merta menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan? Tidak. Sekalipun seperti di zaman Sang Buddha, banyak orang yang sukses dalam praktek, tetapi apakah kemudian mereka tidak mengalami berbagai macam permasalahan dalam praktek? Mereka mengalami. Hanya saja seringkali pengalaman-pengalaman itu tidak tercatat, tidak dicatatkan. Banyak biku-biku yang juga harus bergulat dengan berbagai permasalahan dalam praktek. Nah, oleh karena itu, mereka datang pada Sang Buddha, mereka datang kepada para biku yang senior, mereka datang pada biku-biku yang sudah berpengalaman. Dengan tujuan apa? Untuk mencari solusi yang tepat. Di sini Kanti Paramang Tapo Titika itu artinya pada saat kita sedang praktek dan kita tidak mendapatkan hasilnya, bersabar. Terus praktek, terus praktek, terus praktek.
Dan jangan menjadi orang yang result oriented. Ketika kita menjadi orang yang result oriented, ingin mencapai tujuan dengan cepat, dengan instan, justru penderitaanlah yang kemudian akan kita rasakan. Katakan, hari ini kita praktek, kemudian hanya mampu praktek selama 5 menit. Sabar. Karena kemampuan kita memang baru segitu. Sabar itu artinya mampu menerima situasi dan kondisi yang ada. Bukan kemudian memprotes ataupun menghakimi diri kita sendiri. Seringkali ketika kita dipenuhi dengan ekspektasi yang begitu luar biasa, dipenuhi dengan harapan yang begitu tinggi, ambisi meledak-ledak. Ketika yang ada ambisi yang meledak, pasti penderitaanlah yang kemudian akan kita rasakan. Penderitaan ya kemudian yang akan kita nikmati. Bersabar itu artinya pada saat kita gagal dalam praktek, kita berani untuk tidak komplain. Kita berani untuk terus melangkah maju. Kita berani untuk tidak berhenti. Bersabar itu artinya kita tidak menyerah. Kalau memang kita mampu hanya 5 detik dalam praktek mengembangkan sati hanya 5 menit, terimalah itu. Itulah arti bersabar. Besok tidak mampu sama sekali, terimalah itu. Itulah bersabar. Tapi terus lakukan, terus praktekkan, jangan menyerah dan jangan berhenti. Kalau kita menyerah kemudian kita berhenti, di situ tidak ada kesabaran. Pada saat batin bergelora, batin bergejolak, kita mampu menerima. Tidak kaget. Saya sudah praktek sekian lama kok batin saya masih bergejolak semacam ini. Saya sudah praktek puluhan tahun kok batin saya masih terus seperti ini. Inilah bukti bahwa kita itu tidak bersabar. Dan ini adalah bukti bagaimana kita terus menghakimi diri kita sendiri. Kalau ini yang kita lakukan dari waktu ke waktu, ya kapan kita kemudian akan bisa menikmati kedamaian batin? Karena kedamaian batin itu hanya akan bisa dinikmati ketika kita berhenti untuk komplain. Artinya kita itu menumbuhkan kesabaran dalam arti yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sedang praktek sebenarnya, kita juga melatih kesabaran ini. Sabar, semangat, kasih sayang, rasa percaya diri, itu kita kembangkan secara bersamaan. Tidak ada sedikit pun yang kemudian kita tinggalkan. Tidak ada yang kemudian kita kesampingkan. Tidak ada yang kemudian hanya satu yang kita tonjolkan sementara yang lainnya kita tinggalkan. Pada saat kita terus menerus mengembangkan sati, mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian,
Disitulah sebenarnya kita memiliki kesabaran untuk praktek. Disitulah sebenarnya kita tidak patah semangat. Nah, oleh karena itu, ketika kita praktek dengan baik, praktek dengan sungguh-sungguh, kita telah mengembangkan bentuk pertapaan yang tertinggi. Karena kesabaran itu kita kembangkan dengan baik. Kesabaran itu kita kembangkan secara maksimal. Kesabaran itu kita kembangkan terus dari waktu ke waktu. Kita tidak berhenti, tidak menyerah. Pada saat kita tidak berhenti, tidak menyerah, di situ juga ada semangat. Ada rasa percaya diri. Semangat untuk terus berjuang. Ada rasa percaya diri bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk praktek. Rasa percaya diri bahwa kita masih mampu untuk terus berjuang. Ini adalah bentuk rasa keyakinan terhadap diri kita yang tertanam terus menerus dari waktu ke waktu dan kemudian akan mengkristal pada waktunya. Kanti paramang tapotitika nibbana paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah kedamaian tertinggi. Dan ini yang kemudian menjadi nasihat, ucapan, ajaran Sang Buddha. Nibbana itu artinya kondisi batin yang tidak lagi disertai dengan konflik, yang tidak lagi disertai dengan penghakiman, tidak lagi disertai dengan judgmental. Selama masih ada judgmental, selama masih ada penghakiman, di situ konflik masih akan terus terjadi. Duka masih akan terus dinikmati. Dan ini sangat jelas. Bukan nibbana yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. Nibbana itu artinya kita mampu membebaskan diri kita berkonflik dengan diri sendiri. Nibbana itu artinya kita tidak lagi bertengkar, kita tidak lagi ribut dengan diri kita sendiri. Kita ribut, kita berkonflik, kita terus mempermasalahkan apapun yang timbul dan tenggelam dalam diri kita. Selama kita masih terus mempermasalahkan, selama terus kita berkonflik, ya selama itu pula keserakahan dan kebencian itu terus berproses. Selama itu pula yang dimaksud sebagai awija itu juga masih berproses. Awija itu artinya kekosongan pengetahuan, ketiadaan pengetahuan bahwa semua itu hanyalah fenomena yang timbul dan tenggelam dari waktu ke waktu. Nibbana bukan hanya
fenomena yang kemudian hanya dinikmati oleh orang-orang di zaman Sang Buddha. Nibbana adalah fenomena yang bisa dinikmati oleh siapapun mereka yang memiliki keserakahan, memiliki kebencian, maupun memiliki kebodohan batin. Karena ketika setiap orang yang masih memiliki keserakahan, masih memiliki kebencian, masih memiliki kebodohan batin, kemudian berjuang, kemudian berlatih, kemudian berusaha dengan penuh kesabaran, kegigihan, keuletan, disitulah semuanya itu memungkinkan untuk padam. Selama keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tidak ada, selama itu pula kemudian kondisi yang sebaliknya tidak mungkin dicapai. Karena memang sudah tidak ada, lalu apa yang mau dicapai lagi? Nah, inilah yang kemudian menjadi esensi, menjadi inti dari ajaran dalam Udana bab 8 Sutta nomor 3 yang kemudian di Indonesia dijadikan konsep ketuhanan. Karena ada, kemudian kita mampu untuk mencapainya. Karena ada, kemudian kita mampu untuk merealisasinya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak memungkinkan untuk direalisasi, untuk dicapai, untuk dinikmati. Semua itu hanyalah kondisi batin yang sangat memungkinkan untuk dinikmati, untuk dirasakan, untuk direalisasi oleh siapa saja yang memiliki keyakinan untuk praktek, yang memiliki semangat untuk berjuang, yang memiliki keyakinan terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka mampu untuk mencapainya. Nibbana paramang wadanti Buddha nahi papacito parupagati. Mereka tidak lagi disebut sebagai seorang yang telah menjadi papacita, meninggalkan kehidupan berumah tangga. Nahi papacito parupagati nak samanopoti parang behtayanto. Ketika mereka masih berusaha untuk menyakiti yang lainnya. Kita akan mampu menyakiti orang lain kalau memang tendensi, kecenderungan untuk menyakiti diri itu masih ada. Orang yang paling dekat masih kita sakiti. Ketika kita masih mampu menyakiti diri kita sendiri dengan cara menghakimi diri kita sendiri yang paling simpel, paling gampang. Kita menghakimi diri kita sendiri, kita merendahkan diri kita sendiri, menganggap hina diri kita sendiri. Di situ sebenarnya potensi untuk merendahkan, untuk menghakimi, untuk menyakiti orang lain pun masih ada. Tetapi
ketika potensi untuk menyakiti, untuk menghakimi, untuk merendahkan diri sendiri sudah tidak ada, sudah tidak akan memungkinkan lagi bagi kita untuk menghakimi, menyakiti, ataupun menghancurkan orang lain. Disinilah yang perlu kita pahami dengan baik. Kita bisa memuntahkan sesuatu karena memang ada di dalam. Gunung berapi itu bisa meletus, bisa meledak, karena ada tampungan magma yang begitu besar di dalam. Kalau tampungan magma itu tidak ada, material-material yang terkandung di dalam itu tidak ada, tidak memungkinkan bagi gunung berapi untuk meletus. Demikian pula, ketika tendensi di dalam diri kita sudah tidak ada, tendensi-tendensi yang buruk dalam diri kita sudah lenyap, tidak memungkinkan bagi kita untuk menyakiti, untuk menghancurkan, merendahkan, ataupun menghakimi orang lain. Ini adalah karakteristik sati, non-judgmental, yang termanifestasi dalam diri kita, juga akan termanifestasi keluar. Oleh karena itu mereka yang praktek dengan baik, dikatakan oleh Sang Buddha, selain melindungi diri sendiri, dia juga melindungi orang lain. Dan ketika kita melindungi orang lain, disitulah saatnya kita melindungi diri kita sendiri. Atanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati. Perlindungan dua sisi kita lakukan. Tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Tidak hanya pada orang lain, tetapi juga untuk kepentingan diri kita. Ketika kita sudah berhenti untuk menyakiti, berhenti untuk menghancurkan, berhenti untuk menyiksa diri, mau tidak mau, konsekuensi logis yang harus kita terima adalah kita berhenti untuk menyakiti, merendahkan, maupun menghakimi orang lain. Itu konsekuensi logisnya. Tapi selama masih ada kecenderungan itu, ya mau tidak mau, potensi itu pasti akan tumbuh. Sama seperti magma yang masih terkandung dalam gunung berapi, masih akan ada potensi untuk meledak setiap waktu, untuk meletus setiap waktu. Meskipun usianya sudah ratusan tahun, tidak aktif, tidak tampak, tapi selama potensi itu masih ada, ya tetap akan punya kesempatan untuk muncul. Hal ini dicontohkan dengan baik oleh Sang Buddha dalam Kakacupama Sutta. Di situ Sang Buddha memberikan contoh yang sangat menohok, sangat bagus. Ada seorang majikan yang terkenal begitu luar biasa. Dia ramah, dia sopan, baik pada siapapun, bahkan para suami pun seringkali menasihati istrinya agar meniru wanita ini. Dia menjadi role model bagi banyak orang.
Banyak suami yang menjadi iri melihat perempuan ini karena dia ramah, dia baik, dia sopan, dan santun kepada siapapun. Tetapi pembantunya tidak bisa terima. Pembantunya tidak diam saja. Dia tidak percaya. Akhirnya dia lakukan uji coba. Dia tes 1 hari. Bangunnya terlambat. Ditegur. Hari kedua dia bangun lebih lambat lagi. Dimarahi. Hari ketiga dia bangun lebih lambat lagi. Dan akhirnya apa? Dipukul. Hingga kepalanya berdarah. Perempuan yang dikenal ramah. Perempuan yang dikenal sopan. Perempuan yang dikenal santun. Menjadi role model bagi masyarakat. Masih memiliki kemampuan untuk menyakiti, melukai pembantunya sendiri. Alasannya itu adalah karena satu sebenarnya. Dia masih memiliki tendensi, masih memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Dia masih belum mengangkat sepenuhnya kecenderungan-kecenderungan itu. Dia masih belum memotong sepenuhnya kecenderungan yang ada. Sehingga kecenderungan laten itu bisa meledak kapanpun ketika kesempatan itu ada. Ketika kesempatan itu terbuka, mau tidak mau meledak. Mau tidak mau kemudian menghancurkan orang lain. Disinilah yang kemudian perlu kita mengerti, perlu kita pahami bahwa kalau kita ingin menciptakan kedamaian secara sosial, jangan dimulai dari luar. Tapi mari kita mulai dari dalam diri kita masing-masing. Mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa kita harus berjuang terlebih dahulu, bahwa kita harus berlatih terlebih dahulu, bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu. Kalau kita berusaha mencabut dan memiliki kemampuan untuk menghilangkan seluruh akar kejahatan dalam diri kita, secara otomatis kok masyarakat itu damai. Tidak perlu dipinta, tidak perlu diatur-atur, tidak perlu diwajibkan begini ataupun begitu. Secara otomatis masyarakat akan damai kalau setiap individu itu adalah orang-orang yang damai. Tapi ketika setiap individu itu adalah orang-orang yang tidak damai secara internal, ya dia tetap akan memiliki potensi untuk menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Dia tetap akan memiliki potensi untuk menimbulkan huru-hara, keributan, perdebatan, percekcokan dimanapun. Tidak hanya di tempat tinggalnya, bahkan jauh di tempat yang lain sekalipun. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin menciptakan kedamaian, memberikan kontribusi terhadap tercapainya kedamaian di dunia ini, mari kita berjuang, mari kita berlatih untuk menciptakan kedamaian dalam diri sendiri. Mari kita menciptakan kedamaian secara internal. Karena ini adalah akar untuk terciptanya kedamaian
secara murni, secara utuh di dunia ini. Syair yang ketiga di situ mengatakan anupawadu anupagatu parimoge jasangwa. Seringkali kalimat ini diterjemahkan tidak menghina, juga tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan patimuka. Ketika kita memiliki kesibukan untuk praktek, melihat ke dalam diri masing-masing, melihat fenomena yang timbul dan tenggelam dengan seksama, di situ tidak memungkinkan bagi kita untuk menghina siapapun. Di situ tidak memungkinkan bagi kita untuk merendahkan atau meninggikan siapapun. Juga tidak terbuka sedikit pun kemungkinan untuk menyakiti siapapun. Karena tindakan itu adalah tindakan yang bebas dari kebencian. Bebas dari keserakahan. Juga bebas dari kebodohan batin. Ketika kita mampu melihat semua fenomena batin dan jasmani tepat ketika kita sedang marah, tepat ketika emosi sedang muncul, tepat ketika kebodohan sedang terakumulasi, jika kita mampu melihat, mampu mengamati, di situ kemudian kita tidak menyalahkan diri sendiri. Tidak menghakimi diri kita sendiri sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang hina, sebagai orang yang rendah, sebagai orang yang kotoran batinnya terlalu banyak dan sebagainya. Pada saat kita mengatakan bahwa kotoran batin kita terlalu banyak, kita tidak mampu untuk berjuang, tidak mampu untuk berlatih, tidak mampu untuk mengeliminasi semua itu. Di situ sebenarnya kita telah menyakiti diri kita sendiri. Di situ sebenarnya kita telah menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Terhadap kedamaian batin kita. Apapun yang ada, entah itu kemarahan, entah itu kebencian, kejengkelan, iri hati, kesombongan, dan sebagainya. Semua memang itu sudah ada seperti itu, lalu mau bagaimana lagi? Cukup diketahui, cukup dilihat, cukup diamati, dan pada waktunya semua akan menghilang begitu saja. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sebenarnya itu bukan untuk menghancurkan apapun sebenarnya. Tetapi kita ini diajarkan untuk memiliki sikap yang non-reaktif. Nah, oleh karena itulah tadi telah saya sampaikan bahwa sati itu diterjemahkan pay attention, non-reaktif, non-judgmental. Pay attention itu artinya kita tidak reaksi, tidak bereaksi. Dalam arti bahwa kita ini hanya nonton, hanya melihat, dan hanya mengamati. Ketika kemarahan muncul, kita mengetahui ini ada kemarahan dalam diri saya. Selesai. Tidak perlu kemudian kita menghakimi diri kita sendiri. Oh, ini tidak baik, harus saya buang. Oh, ini ada sumber kejahatan, saya harus tinggalkan. Tidak perlu seperti itu.
Ketika kita mengatakan seperti itu, memiliki prinsip semacam itu sudah kejahatan juga sebenarnya. Di situ kita sudah berusaha untuk menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita mampu menerima, tidak ada kejahatan. Ketika kita mampu menerima, tidak ada sedikit pun penderitaan yang diciptakan. Kemarahan ini ada karena saya telah mengakumulasinya sekian lama. Kemarahan ini muncul dalam diri saya karena berbagai macam sebab dan kondisi. Lingkungan, keluarga, pendidikan, masyarakat, semuanya memberikan kontribusi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, itu juga memberikan kontribusi. Terakumulasinya kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Tidak hanya satu sebab saja. Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor alam, itu juga memberikan pengaruh. Kemampuan untuk melihat semacam inilah yang disebut sebagai kemampuan untuk melihat bahwa segala sesuatunya itu terkondisikan. Bukan oleh satu sebab yang tunggal, melainkan oleh berbagai macam sebab. Inilah yang secara terminologi dikatakan sebagai Patijakasamuppada itu. Mampu melihat secara utuh, secara menyeluruh, bahwa tidak ada sebab yang tunggal terhadap apapun yang terjadi, baik di luar diri kita maupun di luar sana. Ajaran tentang Patijakasamuppada juga mengajarkan kepada kita, intinya itu apa sih? Non-judgmental. Kebebasan dari sikap menghakimi. Kebebasan untuk menyakiti. Tidak menyalahkan pihak manapun. Nah, oleh karena itulah ketika Sang Buddha berhadapan dengan para filsuf di India yang mengatakan bahwa penderitaan itu disebabkan oleh diri sendiri, disebabkan oleh orang lain, disebabkan oleh keduanya, atau disebabkan bukan oleh apa-apa. Sang Buddha menolak. Ketika kita mengamati, menyadari, menganalisis 4 hal ini adalah 4 cara fault finding atau 4 jenis pencarian kesalahan, penumpahan kesalahan, pelampiasan kesalahan. Ketika ada permasalahan kemudian kita lampiaskan, ya sudah ini salah saya sendiri. Atau kita mencari orang lain, itu salah kamu. Atau bahkan kita mengatakan, ya saya salah begini kan juga gak ada kamu. Nah, atau yang keempat, kita menganggap tidak ada sebabnya apapun. Bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah tanpa sebab, tanpa kondisi. Ini pun salah, ditolak oleh Sang Buddha. 4 argumen ini tidak diterima oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha melihat bahwa apapun fenomena yang muncul di dunia ini, fenomena itu tidak akan bisa muncul sendirian. Tidak memungkinkan. Fenomena itu bisa muncul, didukung dan ditopang
oleh berbagai macam sebab dan kondisi yang lainnya. Sesuatu bisa berdiri kalau ditopang oleh ribuan kondisi yang lain, bahkan miliaran. Kalau itu harus ditopang oleh miliaran kondisi yang lainnya, bagaimana mungkin kita harus melimpahkan pada pihak-pihak tertentu atau tidak menyerahkan sama sekali. Ya. Nah, tepat ketika kita mengembangkan satu, mengembangkan kesadaran dengan baik, di situ juga ada pengendalian diri. Karena pengendalian diri yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan karena kita mampu menutup mata, bukan karena mampu menutup telinga, bukan karena mampu menutup hidung, menutup mulut, membungkus tubuh kita, atau membungkus pikiran kita. Bukan. Kalau kita membaca dengan baik Indriya Bhavana Sutta, sangat jelas bahwa pengendalian diri yang dimaksudkan oleh Sang Buddha itu bukan karena menutup mata. Kalau memang menutup mata adalah bentuk pengendalian diri, tentu orang buta itu adalah orang yang paling berpengendalian diri. Kalau menutup telinga itu adalah bentuk pengendalian diri, itu ada orang-orang yang tuli adalah orang yang memiliki pengendalian diri, atau orang yang punya penyakit, saya lupa namanya, dia fisiknya tidak mampu merasakan apapun, itu adalah orang yang punya pengendalian diri. Atau orang yang tidak bisa berpikir sama sekali, kemudian itu adalah bentuk pengendalian diri. No. Yang dimaksud oleh Sang Buddha sebagai bentuk pengendalian diri itu adalah ketika kita tetap mendengar, kita tetap melihat, kita tetap merasakan, kita tetap berpikir, tetapi tidak terpengaruh. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang sesungguhnya. Tidak terpengaruh oleh kebencian. Pada saat kita melihat, kita tidak kemudian benci. Pada saat kita mendengar, kemudian tidak serakah. Pada saat kita merasakan, kemudian juga kebodohan batin di situ tidak muncul. Artinya kita tetap melihat, tetapi juga mengetahui ada penglihatan yang sedang berproses. Pada saat kita mendengar, kita juga mengetahui ada pendengaran yang sedang berproses. Kita cukup mengetahui saja. Tepat pada saat kita mengetahui saja, tidak bereaksi, tidak komplain, tidak judgmental. Disitulah arti pengendalian diri yang diajarkan oleh Sang Buddha. Matanyu tajak patasmi patancak sayana sana. Para arahat, orang-orang yang terbebaskan, akan makan dan tidur secukupnya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena dua hal ini sudah tidak lagi menjadi tuntutan, tetapi hanya kebutuhan. Mereka tetap makan, mereka tetap tidur, karena itu adalah kebutuhan fisik mereka. Apakah mereka kemudian ingin makan yang enak-enak, kemudian menghindari makanan yang tidak enak? Tidak. Apapun makanan yang ada, mereka bisa makan dengan senang hati. Apapun makanan yang ada, mereka tidak menolak. Semua bisa dimakan. Karena itu adalah kebutuhan. Sama persis seperti Sang Buddha
Di tengah-tengah orang yang miskin, orang yang persembahan makanannya sangat kasar, beliau makan dengan senang hati, tanpa komplain, tanpa protes. Beliau karena apa? Makanan itu hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik. Tak ubahnya seperti ketika kita haus, kemudian kita minum. Haus, kemudian minum itu adalah kebutuhan. Tapi kalau kemudian kita ingin, pada saat kita haus, kemudian kita ingin minum yang dingin, ingin minum yang panas, ingin minum yang manis, ingin minum yang asin, asam, dan sebagainya, itu sudah disertai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Atau ketika kita buang air kecil, buang air besar, itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Makan dan tidur bagi para arahat ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Butuhnya apa? Karena pada saat mereka butuh tidur, tidur. Pada saat mereka waktunya untuk makan, ya makan. Tidak perlu terlalu didramatisir. Karena kebutuhan untuk mendramatisir makanan maupun tidur itu sudah tidak ada. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk apa juga mereka harus mendramatisir makanan maupun tidur? Ya. Adicite cahayoko etang budana sasana. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mengolah pikirannya secara luhur. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mengembangkan pikirannya secara maksimal. Dengan kata lain, mereka telah mencapai titik kulminasi, titik tertinggi kemanusiaan. Tidak lebih dari itu. Artinya, orang-orang yang sukses dalam praktek itu hanya orang-orang yang sebenarnya hanya mencapai titik kemanusiaannya itu saja. Tidak lebih dari itu. Bahwa manusia itu sebenarnya mampu untuk mencapai. Bahwa manusia itu sebenarnya mampu untuk merealisasi. Inilah mengapa dikatakan adicite cahayoko. Mencapai titik kulminasi kemanusiaan. Tidak lebih dari itu. Mereka yang dikatakan pikirannya luhur, itu adalah orang-orang yang batinnya damai secara sempurna. Atau telah merealisasi nibbana. Bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan juga. Nah, saya sudah seringkali menyampaikan bahwa kondisi batin yang damai semacam ini adalah hak semua orang. Bukan hak prerogatif kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya seperti para biku. Mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Sementara mereka yang masih menjalani kehidupan berumah tangga tidak memiliki hak untuk menikmati. Mereka mempunyai hak untuk mencapai tetapi tidak memiliki hak untuk menikmati. Sebagai manusia yang juga memiliki kemampuan untuk praktek, kemampuan untuk merealisasi, mereka juga memiliki hak untuk menikmatinya. Ya. Nah, oleh karena itu, tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan rasa percaya diri, tumbuhkan motivasi dalam hidup. Bahwa kita adalah orang-orang yang sanggup untuk mencapai puncak kemanusiaan kita. Puncak kedewasaan batin. Tidak lebih dari itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi, memberikan manfaat
memberikan sang wika bagi mereka yang masih berjuang. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi sapi sata bawantu sekitar.